selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa. Ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran yang ke-6 ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 6. Silakan dibuka buku paket tema 6 halaman 95 sampai dengan halaman 104. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 6. Silakan dibuka buku LKS tema 6 halaman 45 sampai dengan halaman 47. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2 ya anak. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan 3 contoh hal yang tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat membedakan 2 contoh timbangan dengan tepat. Anak-anak, pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Anak-anak, berikut ini ada teks percakapan antara Siti, Dayu, Beni, dan Edo. Siti berkata, "Aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi, aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan." Dayu menjawab, "Betul sekali, Siti." Kemudian Beni berkata, "Selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi, kita tidak boleh menyakiti hewan." Kemudian Dayu berkata lagi, "Aku juga setuju denganmu, Beni. Ikan di kolam ini juga harus dirawat." Tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Beni berkata, "Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan." Kemudian Edo menjawab, "Oh iya, aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku, teman-teman." Anak-anak, berdasarkan teks percakapan yang telah kita baca secara bersama-sama, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab secara bersama-sama juga ya anak. Pertanyaan yang pertama, apakah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan? Apa anak-anak? Ya, peraturan sekolah yang ada di dalam teks percakapan adalah tidak membuang sampah sembarangan. Berikutnya pertanyaan yang kedua, mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Ya, karena bisa menyebabkan lingkungan kita kotor, bisa terjadi banjir, dan menjadi sarang penyakit. Jadi, kita harus membuang sampah di tempat sampah.
Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Ya, kita harus berani menegur atau mengingatkan orang yang sudah melanggar peraturan ya anak. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, sebutkan 2 hal penting yang ada pada cerita. Kita harus merawat hewan dan tidak menyakiti hewan. Kemudian kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini adalah 2 hal penting yang terdapat di dalam teks percakapan antara Siti dan teman-temannya tadi ya anak. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, tuliskan kata-kata yang kamu temukan pada kotak berikut. Nah, misalnya di sini di awal kalimat selalu menggunakan huruf kapital. Kemudian setelah tanda titik selalu menggunakan huruf kapital ya anak. Kemudian di awal teks percakapan selalu menggunakan huruf kapital. Kemudian nama orang, di awal nama orang juga menggunakan huruf kapital. Di sini anak-anak perhatikan yang telah ibu guru garis merah ini merupakan penggunaan huruf kapital yang benar ya anak. Berdasarkan kata-kata yang telah anak-anak tuliskan, huruf kapital digunakan pada yang pertama awal nama orang, yang kedua awal kalimat, dan yang ketiga awal menulis kalimat percakapan. Anak-anak, berikut adalah hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Anak-anak baca kalimat pada kotak lalu hubungkan pada gambar yang sesuai. Warnai gambar jika menurut kalian sesuai dengan peraturan sekolah. Berikut ini silakan anak-anak perhatikan. Di sebelah kiri ada pernyataan, kemudian di sebelah kanan ada gambar. Pertama, pernyataannya mencoret-coret tembok kelas. Jadi kita hubungkan dengan gambar anak yang sedang mencoret-coret tembok kelas. Ini tidak boleh dilakukan ya anak. Kemudian pernyataan yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Kita hubungkan dengan gambar anak yang membuang sampah di tempat sampah. Ini boleh dilakukan ya anak. Kemudian yang ketiga, pernyataannya adalah melaksanakan tugas piket kelas. Jadi kita hubungkan dengan gambar anak-anak yang sedang melaksanakan piket kelas. Gambar yang ketiga ini boleh kita lakukan ya anak. Perhatikan huruf kapital dan tanda baca yang harus digunakan pada kalimat. Tuliskan kembali teks berikut dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Anak-anak gunakan huruf tegak bersambung. Berikut ini silakan anak-anak perhatikan teks bacaan. Nah, di sini di dalam teks bacaan ini belum menggunakan huruf kapital di awal kalimat, kemudian belum juga menggunakan huruf kapital pada nama orang, kemudian tanda bacanya juga belum ada di sini ya anak. Nah, di slide berikutnya ini sudah ibu guru perbaiki tulisannya. Di awal kalimat menggunakan huruf kapital, kemudian nama orang juga menggunakan huruf kapital, dan di akhir kalimat diberi tanda baca yaitu tanda titik. Anak-anak perhatikan kalimatnya. Kemudian di dalam teks bacaan ini digunakan tulisan tegak bersambung ya anak. Siti memelihara burung. Siti rajin merawat burung peliharaannya. Setiap hari burung diberi makan secara teratur. Makanan burung itu buah pisang dan buah pepaya. Pada hari Minggu, Lani bermain ke rumah Siti. Lani suka dengan burung peliharaan Siti karena suaranya indah. Nah, anak-anak, nama hari juga digunakan huruf kapital untuk menulisnya ya. Nah, contohnya di sini hari Minggu. Minggu M menggunakan huruf kapital. Anak-anak, Siti pergi ke pasar bersama ibu.
Siti membeli 1 kilogram pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar di bawah ini. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar timbangan. Ini namanya adalah timbangan pasar ya anak-anak. Ketika menggunakan timbangan pasar, anak timbangan diletakkan di sini, kemudian benda yang ditimbang diletakkan di sini. Setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung. Penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar di bawah ini. Anak-anak, ini namanya timbangan kue. Kemudian timbangan kue di sini bertuliskan G. Yang dimaksud dengan G adalah gram ya anak-anak. Manakah yang lebih berat, 1 kg pepaya ataukah 200 gram biji jagung? Anak-anak, 1 kg pepaya sama dengan 1000 gram. Biji jagung beratnya sama dengan 200 gram. Maka pepaya lebih berat daripada biji jagung. Timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar kedua timbangan. Nah, gambar kedua timbangan ini yang dapat mengukur benda yang lebih berat adalah timbangan pasar ya anak. Kemudian, dapatkah kalian menyebutkan perbedaan dua timbangan itu? Nah, anak-anak, perbedaan kedua timbangan ini adalah kalau timbangan pasar biasanya digunakan untuk menimbang benda yang lebih berat. Kemudian, kalau timbangan kue, yang ini timbangan kue ya anak-anak, biasanya digunakan untuk menimbang benda yang lebih ringan. Perhatikan tulisan di dalam kotak. Anak-anak, 1 kilogram sama dengan 100 gram ditambah 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 100 gram. Anak-anak, 1 kilogram sama dengan 1000 gram ya anak-anak. Timbangan besi biasa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka biasa digunakan untuk benda yang lebih ringan. Perhatikan gambar berikut. Coba perkirakan berat benda pada gambar. Anak-anak, garis bawahi ukuran berat yang menurut kalian yang sesuai ya anak. Misalnya, berikut ini ada gambar kentang. Anak-anak, perhatikan gambar kentang berikut. Berat semua kentang di samping adalah berapa anak-anak beratnya? Iya, benar, 2 kg. Jadi, berat benda di samping ini adalah 2 kg, bukan 200 gram ya anak-anak. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Semangkuk tepung memiliki berat berapa anak-anak? Iya benar, 500 gram. Jadi yang 500 gram kita garis bawahi. Selanjutnya, ibu membeli titik-titik. Berapa anak-anak? Iya, 1 kilogram ikan. Jadi yang 1 kilogram kita garis bawahi. Selanjutnya, berat coklat di samping adalah berapa anak-anak? Ya, 200 gram. Jadi yang 200 gram kita garis bawahi. Selanjutnya, ibu menyimpan titik-titik-titik keranjang. Ibu menyimpan 1 kilogram telur dalam keranjang. Jadi yang kita garis bawahi adalah 1 kilogram. Berikutnya, berat semangkuk nasi adalah berapa anak-anak? Iya, benar, 250 gram.
Jadi 250 gram ini kita garis bawahi. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, 3 contoh hal yang tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah yaitu pertama, mencoret-coret dinding sekolah. Kemudian yang kedua, membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga, tidak melaksanakan piket kelas. Kemudian kesimpulan pembelajaran yang kedua, 2 contoh perbedaan timbangan misalnya, pertama, timbangan besi biasa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat, contohnya timbangan pasar. Yang kedua, timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka biasanya digunakan untuk benda yang lebih ringan, contohnya timbangan kue. Oke anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran yang ke-6 ya anak-anak. Marilah kita berdoa. Ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.